Jerman gila Skotlandia, 2 rekor tercipta. Jerman menang telak 5-1 atas Skotlandia dalam laga pembuka Euro 2024. Dengan hasil tersebut, Der Panzer mengukir 2 rekor kemenangan terbesar. Ada 2 fakta yang menyertai kemenangan ini. Dikutip dari Squawka, Jerman mencatatkan kemenangan terbesarnya dalam sejarah kompetisi Euro. Selain itu, pasukan dari Julian Nagelsmann juga mengemaskan kemenangan terbesar dari sebuah tim yang melakoni laga pembuka di ajang Piala Eropa. Toni Kroos si pengendali permainan. Tanpa Toni Kroos mustahil Jerman bisa mendominasi dan mengalahkan Skotlandia hingga berpesta gol. Dialah adalah sang pengendali permainan dari Der Panzer. Toni Kroos tampil krusial dalam kemenangan telak 5-1 atas Skotlandia. Tampil sebanyak 80 menit, gelandang 34 tahun itu bermain cemerlang dengan akurasi umpan mencapai 99%. Toni Kroos melepaskan 102 umpan dan hanya 1 yang tak sampai ke rekan timnya. Opta mencatat bahwa ini merupakan rasio umpan tuntas tertinggi sejak 1980 di antara pemain yang mencatatkan 100 umpan lebih dalam satu laga di Piala Eropa. Gianluigi Donnarumma targetkan raih 3 kemenangan di babak grup. Kapten timnas Italia yakni Gianluigi Donnarumma menargetkan menyapu bersih babak grup dengan kemenangan di Euro 2024. Donnarumma yakin Glazuri bisa melakukannya. Diketahui Italia bergabung ke dalam grup neraka yang berisikan Spanyol, Kroasia, dan juga Albania. Walaupun tergabung dalam grup yang sulit, Donnarumma tetap menargetkan 3 kemenangan. Timnas Kroasia belum siap ditinggalkan oleh Luka Modric. Penggawa timnas Kroasia yakni Josko Vardiol berharap Luka Modric tidak mengakhiri karir internasionalnya dalam waktu yang dekat. Vardiol mengatakan bahwa Kroasia masih sangat membutuhkan sosok Luka Modric. Modric memang sempat diberitakan siap mengakhiri karir internasionalnya selepas membela Kroasia di ajang Euro kali ini. Pasalnya Modric telah memasuki usia senja dan bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-39 pada September mendatang. Prancis diserang virus Mbappe kini terjangkit. Persiapan Prancis menjelang Euro 2024 terganggu akibat virus yang melanda. Para pemain silih berganti sakit usai tim ayam jantan tiba di Jerman. Ousmane Dembele dikabarkan jadi pemain pertama yang terserang virus tersebut. Setelah itu, virus tersebut kemudian menular ke sejumlah pemain. Kylian Mbappe, Kingsley Coman, dan juga sang pelatih Didier Deschamps dilaporkan turut terpapar. Ketiganya kini ada dalam kondisi yang sakit, sehingga harus absen dalam latihan terakhir timnas Prancis. Granit Xhaka sebut timnas Swiss siap buat sejarah baru di ajang Euro 2024. Sebuah tekad dikemukakan oleh Granit Xhaka. Kapten timnas Swiss itu bertekad membawa timnya melaju sejauh mungkin di ajang Euro 2024. Xhaka optimis bahwa timnya bisa tampil lebih baik ketimbang di Euro 2020 kemarin. Timnas Swiss datang ke Euro 2024 dengan modal yang positif. Mereka tidak terkalahkan di 4 pertandingan terakhir mereka. Euro 2024, Inggris akan merindukan Maguire. Patrice Evra menilai absennya Harry Maguire di ajang Piala Eropa 2024 jadi kehilangan besar untuk Inggris. Ia mempertanyakan keputusan Gareth Southgate mencoret Harry Maguire. Pria asal Prancis ini menegaskan Inggris akan sangat kehilangan Maguire. Maguire pada ajang-ajang sebelumnya memang selalu menjadi andalan di jantung pertahanan milik timnas Inggris. Ia total telah mengemaskan 63 penampilan bersama skuad dari 3 singa. Resmi Borussia Dortmund tunjuk Nuri Sahin sebagai pengganti dari Edin Terzic. Melalui laman resmi mereka, Borussia Dortmund resmi mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk Nuri Sahin untuk bisa menjadi pelatih kepala baru bagi tim mereka. Mantan pemain Borussia Dortmund itu bergabung dengan tim pelatih di awal tahun kemarin dan dia akan memimpin tim ini hingga tahun 2027 mendatang. Sahin sendiri mengaku bahagia bisa dipercaya untuk bisa menjadi pelatih baru bagi Borussia Dortmund. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik agar Dortmund kembali berjaya. Mats Hummels tinggalkan Borussia Dortmund setelah 13 tahun. Bek tengah senior Jerman yakni Mats Hummels akan angkat kaki dari Borussia Dortmund. Hummels akan menjadi free agent setelah kontraknya habis pada akhir bulan ini. Pesepak bola berusia 35 tahun ini telah memperkuat Dortmund selama 13 tahun dalam 2 periode. Hummels hengkang tidak lama setelah mengantarkan The Borussia menjejakkan kaki di final Liga Champions. Meski tampil bersinar sepanjang musim lalu, Hummels tidak dipanggil ke dalam skuad Jerman untuk Euro 2024 kali ini.
Resmi Adam Lallana balik ke Southampton. Adam Lallana kini resmi kembali ke klub masa kecilnya yakni Southampton. Mantan gelandang Inggris tersebut telah menandatangani kontrak 1 tahun dengan Southampton setelah kontraknya bersama Brighton berakhir pada bulan ini. Lallana akan tetap berada di Premier League setidaknya selama 12 bulan lagi setelah Southampton memastikan kembalinya mereka ke kasta tertinggi dengan memenangkan final playoff Championship melawan Leeds United. Fabian Haseler jadi manajer baru dari Brighton and Hove Albion. Pelatih asal Jerman yakni Fabian Haseler akan diumumkan sebagai manajer baru dari Brighton. Dan kini manajer yang baru berusia 31 tahun tersebut telah menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan klub Liga Primer Inggris tersebut. Haseler adalah pelatih termuda yang melatih klub Bundesliga ketika dia mengambil alih pada tahun 2022. Diketahui ia baru saja mendapatkan lisensi Pro UEFA pada tahun lalu. Strategi bisnis Arsenal jual 8 pemain demi raup 2,6 triliun rupiah. Dilansir dari Mirror, Arsenal siap cuci gudang di bursa transfer musim panas ini. 8 pemain bakal dijual demi bisa meraup cuan mencapai 2,6 triliun rupiah. Diketahui Direktur Olahraga Edu sudah berdiskusi dengan Mikel Arteta. 8 pemain tersebut sudah mendapatkan lampu hijau untuk dijual karena jarang dimainkan. Dan ke-8 pemain tersebut adalah Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Thomas Partey, Emil Smith Rowe, Albert Lambi-Sokonga, Kieran Tierney, Reiss Nelson, dan juga Nuno Tavares. Tidak ada kesempatan kedua, Erik ten Hag minta MU tebak Jadon Sancho. Asa Sancho untuk bisa merajut kembali karirnya di Manchester United dipastikan gagal. Erik ten Hag sudah memutuskan untuk menjual sang wingernya di musim panas. The Times menyebut bahwa sang manajer sudah tidak membutuhkan jasa dari Sancho karena saat ini ia memiliki winger-winger yang bisa ia andalkan di skuad Setan Merah. MU dikabarkan akan melepas sang winger di angka 40 juta pound sterling. Jika ada tim yang menawar angka tersebut maka mereka akan melepasnya. Berburu striker baru, Chelsea ingin pulangkan pemain buangan dari Liverpool. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan tertarik memboyong ex-striker Liverpool yang kini bermain di Bournemouth yakni Dominic Solanke. Dilansir oleh HTC, laporan tersebut mengklaim Chelsea sudah menanyakan status dari Solanke pada pihak Bournemouth. Chelsea dalam posisi bagus dalam perburuan dari Solanke sebab mereka kini bisa mengaktifkan klausul pembelian senilai 65 juta pound sterling. Dominic Solanke sebenarnya tak asing bagi Chelsea karena ia dulunya pemain didikan dari akademisi biru. Jaga-jaga jika Kelleher pergi, Liverpool bakal angkut kiper asal Brazil. Kelleher disebut tak mau terus-terusan berada di bangku cadangan. Oleh karena itulah ia diklaim ingin pergi dari Liverpool di musim panas nanti. Liverpool akhirnya mulai mengambil langkah preventif. Mereka mulai bergerak untuk bisa mencari kiper baru untuk bisa jaga-jaga jika Coman Kelleher pergi di musim panas ini. Liverpool akhirnya sudah mendapatkan satu nama yang mereka rasa cocok untuk didatangkan ke Anfield Stadium. Dan kiper tersebut adalah kiper Atletico Paranaense yakni Bento. Chelsea berani tebus bocah anta berantas harga 1,1 triliun rupiah. Chelsea kembali menggila di jendela bursa transfer dengan resmi menggelontorkan triliunan rupiah untuk bisa memboyong seorang bocah minim pengalaman. Fabrizio Romano membeberkan bahwa masing-masing pihak telah mencapai kesepakatan untuk bisa menuntaskan transfer dari STV ke Stamford Bridge di musim panas ini. Tak tanggung-tanggung meski pemain ini baru berusia 17 tahun, minim pengalaman dan terhitung anta beranta, tapi The Blues dikabarkan siap membayar sekitar 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Dikaitkan dengan Manchester United, pemain Wolverhampton ini buka peluang untuk pindah. Asa MU untuk bisa mendaratkan Matheus Cunha di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang pemain dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah dari Wolverhampton. Dikutip dari Manchester Evening News, ia merasa terhormat bisa dikaitkan dengan klub tersebut. Ia merasa terhormat bisa dikaitkan dengan klub seperti Manchester United di bursa kali ini. Jika memang ada kesempatan baginya untuk pindah klub di musim panas, ia akan mempertimbangkannya dengan cukup serius.
Brentford diskon harga Ivan Toney sebesar 25%. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka yakni Ivan Toney akan dijual dengan harga yang lebih murah pada musim panas ini. Menukil laporan dari The Mirror, awalnya The Beast membandrol harga sang pemain di angka 80 juta pound sterling, namun mereka kini bersedia menjualnya di kisaran angka 60 juta pound saja. Mereka memutuskan untuk memberikan diskon untuk sang pemain karena kontraknya tersisa 1 tahun lagi. AC Milan akan beli gelandang baru. Raksasa Serie A Italia yakni AC Milan akan mendatangkan gelandang baru dari Feyenoord yakni Max Weber. Dilansir dari Fabrizio Romano, Milan juga diklaim sudah mendekati pihak agen gelandang asal Belanda tersebut, dan Max sendiri diklaim tertarik untuk bisa membela Rossoneri. Laporan itu juga menyebutkan AC Milan nanti juga akan menghubungi pihak Feyenoord. Mereka akan menanyakan harga dari Max Weber tersebut. AC Milan sudah melakukan kontak dengan agen dari Max Weber dan diskusi kembali akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. AC Milan segera lepas De Ketelaere ke Atalanta. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano yang menyebut bahwa AC Milan menuntaskan penjualan De Ketelaere ke Atalanta. Pihak Atalanta sebelumnya sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan mempertahankan Charles De Ketelaere, dan akhirnya mereka disebut akan segera menuntaskan transfer pemain Belgia tersebut secara permanen. Setelah itu uang penjualannya akan digunakan AC Milan untuk bisa memboyong Joshua Zirkzee. Rossoneri disebut terus menikut dengan Bologna untuk bisa melepas sang pemain asal Belanda tersebut. Manchester United sampai kesepakatan pribadi dengan Jarrad Brentwaite. Klub Liga Inggris yakni Manchester United nampaknya mulai tancap gas di bursa transfer kali ini. Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Everton yakni Jarrad Brentwaite. Dilansir dari The Times, sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Manchester United, di mana ia akan mendapatkan gaji sekitar 160.000 euro per pekannya di sana. Saat ini Manchester United akan mencoba untuk menuntaskan transfer dari Brentwaite dengan Everton. Namun Setan Merah dikabarkan sedikit menemui kendala karena Everton hanya mau melepas Brentwaite di angka 70 juta pound sterling. Al Nassr rayu Virgil van Dijk jadi bek tengah dengan gaji termahal. Al Nassr kabarnya mengincar Virgil van Dijk. Bek Liverpool tersebut bakal ditawari gaji paling tinggi yang pernah didapatkan pemain bertahan. Menurut laporan dari Marca, Al Nassr akan menjadikan Van Dijk sebagai target utama incaran mereka. Sang pemain tinggal menyisakan kontraknya setahun lagi di kota Liverpool. Perwakilannya diklaim sudah bertemu dengan direktur Al Nassr, dan klub Arab Saudi tersebut diklaim mempersiapkan kontrak dengan gaji paling tinggi yang pernah diterima seorang pemain bertahan.